Salam termul. Minggu ini kita dipanaskan oleh beberapa isu, tapi yang paling hot nih sekarang lagi Pak JK lagi emosian nih. Emosi sama Pak Jokowi, emosi sama termul. Ini titik apa ya, titik didih atau akumulasi dari persoalan-persoalan yang memberatkan pikiran Pak JK. Eh, jadi kita akan spill 3 isu atau 4 isu ya. Satu tentang Pak JK, yang kedua tentang Pak Tito dan Pak Julhas yang kemarin juga bicara dengan seenaknya, dengan pemikiran yang sangat dangkal, yang disayangkan sebenarnya itu. Yang terakhir adalah masalah ramainya ulang tahun Pak Cik tadi di Prancis. Kita bicara tentang Pak JK. Jadi Pak JK yang terhormat, Bapak itu seorang tokoh ya, bekas Wapres 2 kali, masih Ketua Dewan Masjid Indonesia, masih Ketua PMI. Kok tiba-tiba Bapak jegur masuk ke pusaran urusan ijazah Pak Jokowi, ini apa ceritanya gitu. Kok jadi kelas pinggiran, ikut Roy Suryo, ini kan jadi merendahkan diri sendiri. Sayang sebenarnya Pak itu. Kalau kemarin gara-gara Rismon ngomong seperti itu, terus Bapak bereaksi, sebenarnya ya ikutin saja alurnya, tidak usah ngeletup-ngeletup sampai akhirnya Bapak bicara soal siapa yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta, menjadikan gubernur, menjadikan presiden. Nggak usah ngeklaim seperti itu, karena itu orang menilai itu sifat kekanak-kanakan. Jadi nggak ada gunanya. Karena apa? Bapak bawa siapapun untuk menjadi apapun, itu akan ditentukan oleh orang itu sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sukses menjadi presiden dengan alur seperti apa, ya PDI juga mengklaimkan bahwa itu dulu masuknya dari PDI, Bu Megawati dan sebagainya. Tapi yang dipilih masyarakat itu adalah sosok itu sendiri, bukan siapa yang bawa. Kan ini sama dengan Bapak membawa Anies Baswedan kan begitu. Hasilnya apa? Itu kan Bapak yang menjadikan dia gubernur DKI. Jadi sepanjang sejarah DKI itu gubernur yang paling parah itu ya Anies Baswedan. Kebalikan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah sepanjang Republik Indonesia, Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada. Dari sudut pembangunan, bagaimana dia memanage Indonesia secara keseluruhan. Presiden yang pernah 10 kali ke Papua, membangun bendungan di NTT dan semuanya, sudah banyak sekali yang pernah kita bahas. Jadi kembali lagi, kalau Bapak mengklaim itu, Bapak salah. Bapak menjadi orang yang mau menonjolkan diri, seolah-olah Bapak punya jasa besar terhadap Republik ini. Tapi dengan perilaku yang seperti sekarang ini, orang jadi mempermainkan Bapak. Anak-anak muda, anak-anak orang berceloteh ini kasar-kasar sekarang Pak di medsos. Pak Prabowo aja bisa diolok-olok seperti itu, yang masih presiden aktif, apalagi Bapak itu kan. Ya kan? Jadi kenapa tidak mundur, kalem sedikit. Bapak belajar dengan Pak Jokowi lah. Bertahun-tahun diserang dari sudah mulai menjabat sampai akhir purna pun masih diserang. Sampai sekarang detik ini masih terus diserang. Tapi apa yang terjadi dari Pak Jokowi? Dia kan tenang saja, menjawab seadanya, ya, cool. Karena apa? 2-3 kali saya ngobrol dengan beliau itu, memang ya bilang seperti ijazah. Dia bilang 1% pun nggak sampai saya mikirin soal ijazah itu. Karena apa? Validasinya itu sudah jelas, dikeluarkan oleh UGM kok itu. Nah, jadi kembali lagi kepada Pak JK. Bapak sayang Pak kalau Bapak masuk ke ranah itu gitu. Kenapa Bapak tiba-tiba kok jadi seperti ini? Saya saja kaget. Kalau kita urut, apakah ini sejak adik Bapak Halim Kala kena jadi tersangka di kasus power plant di Kalimantan Barat, terus kemarin beredar juga hutang Bapak di Himbara 30,33 triliun. Saya sudah bicara sama kawan-kawan, semua itu ranahnya bisnis. Selama itu berjalan, bergulir, pinjam meminjam, bayar utang, dan sebagainya itu ya biasa. Persoalannya nanti kalau itu menjadi macet, atau Pak Halim Kala yang sekarang sudah ada di tersangka, berarti kan ada catatan-catatan yang dilanggar di sana. Tapi itu kan bisa diselesaikan secara hukum. Karena memang ada hak dan tanggung jawab kan. Jadi saya pikir
Bapak membuat ramai medsos seperti sekarang ini. Kita ini dalam kondisi panas dingin karena naiknya harga energi, minyak, dan sebagainya. Ini tidak baik, apalagi Bapak seorang tokoh gitu kan. Ngapain manas-manasin kayak gini? Kemarin waktu Bapak lontarkan, tapi katanya bukan Bapak yang mengatakan itu, saya Didu ya, soal chaos dan sebagainya. Itu kan orang juga menangkapnya seperti apa, ditarik-tarik benang merahnya ke sana sini. Nggak perlu Pak, saya pikir. Jadi sayang Pak JK. Bapak itu tokoh besar yang harusnya bisa duduk manis di akhir-akhir usia seperti sekarang ini. Bapak udah 83, 84 gitu. Ini kan masa-masanya untuk apa ya, kontemplasi. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dulu pernah dilakukan bisa dilunturkan sekarang atau diperbaiki. Ini saya pikir ini harus dicamkan Pak. Dan bukan Bapak saja ya, banyak orang-orang tua yang sekarang agak salah gaya semua di Republik ini. Seolah-olah mau ngurusin negara, mau ini, padahal sebenarnya mengganggu saja gitu. Karena kapasitasnya nggak kuat, ngomongnya asal mangap, ini yang kacau ya ini. Nah, berikutnya tentang Pak Tito Karnavian. Kemarin itu ada statement. Dia mengatakan yang kena OTT itu pejabat yang memilihkan rakyat. Seolah-olah rakyat yang disalahkan. Ini juga berpikirnya terlalu dangkal. Gitu. Ini ngomongan apa seperti ini? Gitu. Yang membuat carut marut kita ini sekarang adalah sistem kepartaian kita. Ya kan? Masuk partai pakai duit. Mau pejabat, mau jadi pejabat pakai duit. Karena duit sudah dikeluarkan pada saat dia ikut kontestasi, ya pakai serangan pajar lagi. Masyarakat nggak bisa disalahkan. Saya mohon maaf, karena kita ini, kemiskinan kita masih di atas 60%. Jadi nggak bisa, kalau dikasih dapat uang warna biru, merah, ya matanya jadi hijau memang. Itu nggak bisa dipungkiri. Mereka ya pemilihan lurah saja masih bisa kayak gitu, apalagi pemilihan ketua DPR atau anggota DPR RI dan sebagainya. Jadi Pak Tito itu jangan asal jeplak seperti itu saja. Jadi rakyat ini semuanya kok sekarang ditimpakan ke rakyat, salah rakyat. Ini begitu juga kemarin Pak Julhas kan gitu kan. Jadi dia bilang rakyat ini nggak usah ngurusin pemerintahan. Pemerintah biar ngurus pemerintah itu biar yang ngurusin. Jadi rakyat itu tugasnya bayar pajak. Ini omongan apa seperti ini gitu kan. Kita bayar pajak ya karena memang itu kita punya kewajiban bayar. Tapi kita punya hak untuk menanyakan itu gitu kan. Jadi kalau ada kritik, ada masukan dan sebagainya, jangan merasa itu mengganggu pemerintah. Ya, selama kita masih ada suara untuk menyampaikan ini ke pemerintah, pemerintahnya yang harus bersyukur karena dikasih masukan. Ya kan? Ini kan seperti saya lah sekarang ini kan yang saya kasih ini masukan. Ya, Pak Prabowo dari mulai MBK segala macam itu semuanya yang kami spill, kami berikan melalui medsos ini semuanya masukan. Kami tidak perlu memendam kebencian, nggak ada. Apalagi saya nggak ada urusan gitu, saya nggak punya kepentingan, saya bukan orang partai, bukan orang apa saya. Jadi yang saya kasihkan itu ya itu untuk koreksi, untuk masukan. Saya pendukung Pak Prabowo, ikut Pak Jokowi, gimana? Ya kan? Jadi kalau kita sama-sama nyesek ngelihat Pak Prabowo sekarang itu ya mungkin yang paling nyesek ya Pak Jokowi. Tapi mungkin tapi Pak Jokowi kan orangnya kayak gitu. Ya dia bilang ya masih oke, masih baik kan gitu kan. Ya tetap aja kemarin ketemu bicara ya dengan Gibran ya kalau bisa ya dua periode gitu kan. Itu kan pegangan omongan yang kita pegang dari seorang negarawan seperti Pak Jokowi itu. Jadi tidak mencela-mencele pagi kedelai sore tempe, nggak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, tapi ya inilah rata-rata menteri yang ada sekarang ini memang kalau ngomong ngasalan aja gitu. Jadi kita masyarakat ini sebenarnya sudah ketawa-ketawa sambil jengkel saja sebenarnya. Tapi ya sudah ditunggu aja nanti. Gitu. Nah, yang berikutnya soal apa? Soal ulang tahunnya Teddy kan. Yang mulai sampai malam ini masih seperti itu. Karena dirayakan di hotel mewah di Paris yang konon harga satu malamnya 200 juta. Ya, di sekitaran situ saya cek itu ada 5-6 hotel
yang dipakai tamu-tamu negara karena dekat istana dan sebagainya. Itu tarifnya antara 60 sampai 80. Ya memang ada yang sampai 500 juta ada. Tapi pemilihan itu kan masalah selera, gitu. Ya kan? Jadi kalau ditanyakan sama orang, kenapa tidak bicara efisiensi pada saat menentukan sebuah tarif hotel, ya itu seleranya Pak Prabowo. Saya sudah bilang jauh-jauh hari, Pak Prabowo itu kan nggak pernah susah. Dari sejak lahir sudah hidupnya mewah, jadi berempati itu agak berat buat dia. Kalau kita lihat kan yang keseharian kita kan di sini seperti itu, jadi empatinya itu yang agak kurang. Gitu. Tapi itu style karena itu sudah kebentuk, nggak bisa dipaksakan karena hidup ditempa dalam usia 73, 74 tahun itu dengan tempaan yang mudah itu memang tidak menjadikan dia sebuah lentingan. Jadi kalau kita bicarakan seperti pegas per itu kalau ditekan, tekanannya makin berat, lentingannya makin tinggi. Kalau ini nggak ada lentingannya deh, karena tidak pernah ada tekanan. Hidupnya santai. Jadi kembali lagi terhadap acara ulang tahun yang bunga yang berjejer seperti itu di depan kantor Pak Cik tadi itu kan. Ya ini masalah sensitivitas saja. Gitu. Jadi rasa sensitifnya itu agak kurang. Ya dari kalau sekarang di sana kurang berarti empatinya juga kurang. 200 juta per malam itu sama dengan untuk gaji 1.000 guru honorer saat ini. kalau sekali terbang ke luar negeri konon 20 miliar, berarti sekali terbang itu Pak Prabowo bisa gaji 100.000 guru honorer yang sekarang ini. Kenapa kita kaitkan dengan guru? Karena sekarang ini ada isu. Tadi sore saya baca bahwa profesi guru sudah makin tidak diminati ke depan. Karena tidak ada jaminan hidup layak atau jaminan mendapat penghasilan yang memadai dari profesi itu. Ini sebenarnya bahaya. Kalau kita kaitkan dengan MBG, dikejar gizi, anaknya pintar, tapi kalau gurunya nggak ada, sekolahnya ambruk, ya sama aja bohong. Jadi sekali lagi soal ulang tahun yang begitu mewah, tiup lilin dan sebagainya itu, ya memang membuat suasana Republik ini menjadi gaduh. Jadi kegaduhan yang paling tinggi dalam minggu ini adalah statement Pak JK tentang ijazah Pak Jokowi, terus muring-muring soal yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden adalah beliau. Gitu. Yang terakhir itu tentang ulang tahunnya Teddy. Orang sampai melihat ini kok jadi yang lebih ramai ulang tahunnya daripada deal supply minyak dari Rusianya gitu. Apalagi kemarin ditimpalin Tempo katanya sih Rusia agak sedikit agak keras katanya, nggak tahu dibantah oleh oleh duta besar Rusia, ternyata Tempo yaitu tempo baik, tempo tidak baik. Nah, jadi saya pikir harusnya dalam kondisi seperti ini, yang seperti saya katakan itu, ribut terus kita di dalam suasana yang kurang kondusif secara global ini juga tidak baik. Karena makin hari makin berat juga ini ya. Sekarang harga minyak yang non-subsidi sudah melonjak di atas 50%. Ini semua kawan-kawan keluhannya ya. Saya punya sedikit usaha tentang yang menyangkut dengan pemakaian minyak dan output harga beli dari sebuah produk itu tidak gampang. Jadi sampai sore tadi pun kita masih hitung-hitungan ini kalau ini naik mau dinaikkan berapa, pantasnya berapa. Ya, jadi saya ada salah satu usaha yang menyangkut dengan tambang pasir, koral dan sebagainya. Itu kalau itu nanti melonjaknya terlalu tinggi karena didongkrak oleh harga BBM itu bisa stuck di lapangan. Berarti pembangunan juga bisa berhenti karena bahan bakunya makin tidak tersupply. Ini bahayanya seperti itu. Jadi seperti MBG sekarang juga sama kasusnya. Jadi seolah-olah ada lapangan kerja baru yang kata Pak Prabowo itu bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja, tapi ekses yang lain itu memberatkan pedagang lain yang jual makanan di kantin, di sekitar pasar dan sebagainya, karena demand supply-nya terganggu. Ya. Jadi harga sayur menjadi naik, harga segala macam, apalagi sekarang ditimpali lagi
dengan kondisi seperti sekarang ini. Minyak goreng sudah naik sekitar 60%, 70%, dan sebagainya. Kondisi ini tidak baik buat kita kalau kita tambahin lagi dengan statement-statement yang tidak mendidik. Apalagi bagi seorang Pak JK seperti itu. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Jadi saya pikir tidak perlu lagi diterus-teruskan Pak JK untuk mengundat-ngundat itu. Jadi tentramkan aja hati Anda dengan apapun yang terjadi di dalam bisnis atau di dalam keluarga dan sebagainya. Jadi tidak perlu di-spill, melontarkan hal-hal yang tidak bijak ke ranah masyarakat, apalagi itu menyerempet dengan Pak Jokowi yang notabene pernah bersama Bapak di periode pertama, ya kan? Bapak juga pernah memuji beliau juga gitu kan. Tapi kenapa hari ini Bapak begitu marahnya atas kasus-kasus itu? Atau marah kepada kami sebagai termul ini ya. Tapi nggak ada gunanya. Nggak ada faedahnya Bapak teriak-teriak seperti itu. Cool saja lah Pak. Karena di usia-usia kita seperti sekarang ini harusnya husnul khotimah itu, jangan su'ul khotimah ya. Ya saya pikir sementara begitu obrolan kita. Semoga kita akan tetap baik-baik saja. Karena Indonesia ini tidak bisa dibangun dengan celotehan murahan. Kita harus dibangun dengan nutrisi kebaikan untuk berkelanjutan. Begitu saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum.